warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua yang terima kasih sudah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa gitu ya sebagai nominator SWS Award 2020. Gitu. Jadi saya juga mengucapkan profisiat dan selamat juga untuk rekan-rekan nominator yang lain dengan karya-karyanya yang juga sangat fenomenal. Tadi saya lihat dari yang pertama sampai yang sebelum saya Pak Rian, Mas Andrian, dan Mbak Ani itu sangat luar biasa dan sangat fenomenal. Dan saya yakin karya-karya itu juga bisa memberikan dampak dan kontribusi besar bagi Indonesia, seperti yang dicita-citakan oleh Mas Ito. Jadi sebenarnya cerita sedikit dulu tentang Prof. Sarlito. Jadi sebenarnya kan yang saya tahu Prof. Sarlito itu berasal dari UI, Universitas Indonesia, yang kebetulan juga alma mater saya. Tapi kebetulan juga saat saya kuliah S2, saya tidak sempat diajar oleh beliau, tapi gagasan-gagasan beliau, ide-ide beliau, insight-insight dari beliau, sempat juga disampaikan oleh para dosen-dosen saya di UI tentang keragaman khususnya gitu ya, keragaman psikologi sosial yang harus cope dan adaptasi secara cepat dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah juga yang akan saya coba share gitu ke teman-teman sekalian di sini tentang bagaimana psikologi sosial terutama harus menghadapi masa depan gitu. Judul yang saya tampilkan di apa ya, saya sebutnya di sharing session singkat ini adalah Internet sebagai Instrumen Perubahan Sosial dan Politik Indonesia. Itu jadi ketertarikan pertama saya adalah ya karena saya masih bisa dibilang sebagai milenial ya, saya anak milenial, saya juga mungkin sekarang agak kecanduan internet gara-gara COVID-19 dan work from home ini. Jadi kan kita semuanya harus rely on internet. Kita semua mencari informasi di internet, kelas-kelas online dan lain sebagainya membuat saya semakin tertarik tentang internet dan memang online medium yang lain, sosial media dan lain sebagainya. Lalu ketertarikan saya yang kedua adalah soal psikologi politik sebenarnya gitu loh. Jadi alangkah indahnya apabila psikologi nanti di masa depan sudah tidak menjadi ilmu yang dilihat sebagai parsial lagi, tetapi sebagai disiplin ilmu yang bisa berkolaborasi dengan ilmu lain, atau kami menyebutnya sebagai pendekatan multidisiplin. Dan kalau mungkin kita lihat sekarang berbagai apa ya artikel-artikel di Google Scholar, artikel-artikel di ProQuest dan provider-provider jurnal lainnya, sekarang kita bisa melihat bahwa orang-orang IT di luar sana juga sudah mulai mempelajari psikologi, mulai mencari referensi-referensi tentang emosi, mencari referensi tentang kognisi sebagai dasar penyusunan AI atau artificial intelligence dan algoritma komputer yang semakin canggih. Itulah yang mendasari saya bahwa kita harus juga melihat itu sebagai teman, bukan sebagai lawan. Kalau dulu mungkin memang kita melihatnya sebagai, oh itu sesuatu ilmu yang parsial, kita psikologi hanya bermain di mana, di aspek-aspek kognisi, aspek-aspek perubahan perilaku, jadi seperti seru sendiri. Mungkin sekarang sudah saatnya kita berkolaborasi dengan mereka gitu. Dan itu kan juga yang digaung-gaungkan oleh teman-teman juga milenial yang membuat startup gitu. Artinya kolaborasi itu adalah sebuah usaha yang memang harus dilakukan sekarang gitu. Dan juga saya yakin juga ini walaupun saya juga belum pernah ketemu langsung dengan Prof. Ito, saya yakin juga mungkin ya asumsi saya Prof. Ito juga sepakat bahwa psikologi sosial harus berkembang sangat pesat dan menyesuaikan zaman. Nah, beberapa isi presentasi saya yang akan saya share secara singkat di sharing session kali ini. Yang pertama adalah kita harus memahami juga soal dunia yang berubah sangat cepat, perubahan ini terlalu ekstrim. Lalu juga kita semua juga pasti tahu, kita sekarang menghadapi era disrupsi gitu ya. Banyak yang runtuh, banyak yang berkembang dengan sangat pesat gitu. Anak muda cepat sekali menjadi jutawan gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah well established dia harus hancur dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk beradaptasi secara cepat. Lalu yang keempat, saya akan masuk melalui topik bahasan saya yang sangat saya minati sekarang, yaitu internet sebagai instrumen perubahan sosial. Lalu yang kelima, saya akan memperkenalkan terminologi baru. Sebenarnya terminologi ini bukan saya yang membuat, bukan saya yang mencetuskan, tapi ini adalah terminologi yang saya dan teman-teman kolega saya saat penelitian kami menemukan ini gitu ya. Jadi terminologi ini kami menyebutnya sebagai computational psychology atau psikologi komputasi. Lalu yang keenam ada take home message, apa yang kira-kira bisa kita bawa, yang bisa kita deliver nanti ke society. Itu. Jadi
Sebentar. Nah, saya mulai dari sebuah analogi yang pasti kita semua juga setuju gitu ya, bahwa sekarang dunia itu berubah sangat cepat gitu. Bahkan dalam beberapa hal perubahan itu terjadi sangat ekstrim gitu. Makanya saya nyebutnya sebagai dunia dan perubahan ekstrim 4.0. Mungkin orang-orang lain itu menyebutnya sebagai disruption era, ada yang mungkin menyebutnya sebagai perubahan yang masif, sistematis, terstruktur. Tapi intinya adalah walaupun apapun itu terminologinya, disrupsi, perubahan ekstrim, apapun itu, kita harus menyadari bahwa sekarang itu dunia bergerak sangat cepat. Contohnya seperti pandemi ini, kan kita tidak pernah tahu kapan ini terjadi, tiba-tiba terjadi saja gitu loh. Kita dulu saat isu ransomware di Eropa gitu ya, kita tidak pernah tahu gitu kapan itu terjadi dan punya impact kepada semua negara gitu. Jadi isu ransomware itu kan mungkin kalau teman-teman ingat gitu, jadi itu adalah sebuah apa ya, sebuah virus gitu yang di-create oleh seorang hacker dan itu bisa masuk ke sampai menerobos apa tuh namanya, sebuah defense yang sangat ketat dari sebuah negara dan mungkin kalau kita sering nonton film ya, gitu, itu kan bisa berpotensi mengembalikan beberapa negara untuk ke zaman batu gitu. Jadi ketika data-data tersimpan di cloud, data-data tersimpan secara online. Nah, ketika itu mengalami ancaman yang memang bisa menghilangkan data-data itu semua, kita juga harus menyadari bahwa threat itu tuh sangat besar, gitu. Dan akhirnya inilah yang mendasari saya, kenapa ya psikologi tidak bergerak ke arah sana. Sepertinya memang masa depan memang bergerak ke arah sana. Dan kita memang tidak bisa avoid itu, kita tidak bisa menghindar dari itu. Itu faktanya, itu menurut saya. Nah, contohnya adalah yang ingin saya kasih tahu adalah kita semua pasti tahu gitu ya startup ini, kita semua pasti tahu marketplace ini, tapi mungkin yang teman-teman mungkin tidak begitu mengenal gitu sebenarnya bagaimana sejarah mereka gitu. Jadi sebenarnya Tokopedia itu saya ingat sekali waktu saya kuliah, saya adalah orang yang suka sekali buka internet ya, saya suka sekali browsing barang gitu dari online dan saya suka sekali ngelihat barang-barang di online yang tidak bisa saya dapatkan di offline market gitu. Jadi Tokopedia itu adalah salah satunya waktu itu saya coba lihat ini apa gitu. Nah, setelah saya waktu itu saya coba tidak sengaja saya pergi ke sebuah bank gitu, banknya ada di dekat rumah saya. Lalu ternyata di belakang bank itu ada sebuah ruko-ruko seperti ruko-ruko yang memang memprovide tempat-tempat untuk kursus. Nah, surprisingly atau yang membuat saya kaget adalah di situ disitulah letak kantor startup ini awalnya. Sangat kecil ya, sangat minim, tidak terlihat sama sekali. Kita nggak tahu itu kantor apa gitu ya. Kayak dibilangnya ini kantor apa gitu loh. Tapi kalau masuk itu kayak tempat kursus gitu. Jadi itu tuh tahun 2000, saya ingat itu tahun 2000, saya kuliah masih S1 tuh 2010, mungkin 2008, 2009, 2010, kantornya masih sangat kecil. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu gitu dan rekan-rekan sekalian, lihat mereka sekarang sudah menjadi seperti apa. Gitu. Lihat mereka sekarang sudah punya sebuah tower yang mungkin ratusan miliar gitu ya harganya, itu nilai investasinya. Dan nilai investasi mereka tuh luar biasa besar. Dan yang more interestingly lagi, everyone now is dying to come to Tokopedia as an employee gitu. Jadi itu yang membuat saya ini cepat sekali ya gitu loh. Jadi William Tanuwijaya ini sebenarnya kalau kita lihat juga CEO-nya Tokopedia itu adalah orang yang dulu kuliahnya memang di BINUS ya, memang kan IT dia. Memang kerjaannya suka main di warnet gitu. Jadi karena dia suka main di warnet, dia suka main game online, ya sesuatu yang dulu kita nggak melihat itu sebagai sebuah terobosan untuk menghasilkan aset gitu. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang namanya main game ya, yang namanya main game itu sekarang sebutannya bisa jadi sultan Bapak Ibu. Jadi kalau sultan itu artinya orang yang punya terminologi itu adalah terminologi yang mengartikan bahwa orang itu punya resource lalu orang itu bisa belanja apapun gitu. Nah, ini salah satu contoh YouTubernya namanya Dylan Pros gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin suka main game online atau suka main apa ya, PUBG gitu ya. Atau mungkin anak Bapak Ibu suka main PUBG gitu. Jadi sebenarnya ada YouTuber-YouTuber juga yang punya influence di situ. Salah satunya adalah Dylan Pros. Dylan Pros ini kerjaannya kalau Bapak Ibu lihat dulu ya, itu cuma main game aja gitu. Main game ya. Tapi sekarang dia main game, dia bikin akun YouTube, dia sekarang ngevlog, pendapatannya luar biasa gitu ya, bisa sampai miliaran kalau Bapak Ibu cek di sebuah situs sosial, di sebuah situs web gitu ya yang bisa men-track semua pendapatan-pendapatan YouTuber, luar biasa gitu.
Jadi sekarang dia cerita, dia bisa beliin motor bapaknya, dia bisa beliin rumah bapak ibunya dan lain-lain sebagainya. Dia bisa muliain adik-adiknya yang memang dulu saat dia kuliah pun dia memang bapak ibunya apa itu merasa kayak sulit sekali membiayai, tapi sekarang perubahan itu terjadi sangat cepat gitu ya. Dari orang main game sekarang bisa jadi sebuah pekerjaan. Inilah yang harus kita sadari bersama gitu ya, sebagai masing-masing sebagai psikolog gitu ya, bahwa dunia ini sudah bukan dunia yang 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Ini adalah dunia yang sangat berbeda gitu. Nah, itu contoh kasusnya. Sebentar. Lalu ada lagi soal transportasi online gitu. Kita juga sebagai psikolog sosial kan apa latar belakangnya Prof Ito sebagai psikolog sosial kan juga tertarik. Salah satunya adalah harus memahami soal konflik sosial gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan yang sangat cepat ini juga bisa menghasilkan konsekuensi negatif ya. Salah satunya adalah saya plot di sini screenshot dari gambar adalah demo waktu itu di Jakarta kebetulan ya, antara ojek online, transportasi online versus Bluebird gitu ya. Jadi demo itu sangat masif gitu, terutama di kampus kami Atmajaya itu sampai gerbang kami ditutup karena ada lemparan batu dari supir-supir taksi gitu. Gitu. Jadi saya melihat ini this is the new wave of the world gitu loh. Ini kita harus sadari juga dan psikolog juga harusnya menyadari ini sebagai sebuah pendekatan yang harus dicari alternatif-alternatif solusinya. Karena dunia ini bukan dunia yang sama seperti 10 tahun lalu. Ini adalah dunia yang berbeda. Ya, di mana pendidikan itu mungkin nanti saya nggak tahu juga apakah nanti 10 tahun lagi ke depan kita masih ada kelas tatap muka gitu loh. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi beberapa teori mengatakan bahwa dan masa pandemi ini juga mengatakan bahwa ya tatap muka itu social interaction adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh AI atau robot. Gitu. Artinya mungkin kecenderungan itu tetap ada gitu ya. Kecenderungan itu tetap ada. Tatap muka tetap ada. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu gitu perubahannya seperti apa gitu. Kalau menurut salah satu presiden dari salah satu universitas di Inggris gitu ya, Imperial College, dia akan mengatakan gini, generasi-generasi kita itu gitu ya, generasi-generasi kita itu akan menghadapi sebuah challenge yang namanya unprecedented challenge gitu. Jadi challenge yang memang kita tidak pernah tahu dan mungkin kita sebagai dosen kita tidak pernah mengalami itu. Jadi kita tidak pernah tahu cara menghadapinya dan solusinya. Nah, itulah yang akan kita hadapi mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Gitu. Nah, beberapa perubahan yang sangat masif ini juga akan berimplikasi terhadap perubahan perilaku manusia gitu. Seperti misalnya mungkin kalau kita ingat gitu ya, pergesernya ruang-ruang privasi gitu. Saya tuh selalu mikir di kepala saya gitu karena saya suka ya berbicara dengan saya sendiri gitu kan. Kalau psikolog sosial tuh kan kalau di kelas saya dulu ada I ada versus me gitu kan. Ya artinya refleksi itu sering terjadi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin ngebayangin kalau kita bangun tidur yang kita lakukan kalau di hari Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu itu kita ngelihat jam, oh masih jam 6 terus kita matikan jam itu terus kita tidur lagi gitu kan. Mungkin itu kalau hari weekend, tapi mungkin kalau working working days kita mungkin bangun kita mandi gitu ya. Terus kita siap-siap ke kantor gitu. Tapi sekarang beda Bapak Ibu. Orang sekarang bangun yang dicari adalah smartphone, yang diakses adalah sosial media, nge-tweet ya, update status Instagram. Sesuatu yang memang mungkin gitu ya tidak bisa kita capture dengan pendekatan-pendekatan psikologi yang formal, pendekatan-pendekatan psikologi yang common, konseling, gitu ya, diskusi, terapi psikologis dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak dapat data-data itu. Itu kan data. Kita harus melihat itu sebagai data. Ya, itu data yang memang loh kok ada ya data itu ya. Dan ketika itu berasal dari sebuah pemikiran manusia, artinya kita harus menyadari juga bahwa itu adalah data yang punya makna yang sangat esensial bagi manusia dan kelompok tentunya gitu. Jadi ruang-ruang privasi mulai bergeser gitu ya. Dulu orang nggak ngerti gitu, nggak ada konsep berpikir bahwa ketika kita makan kita harus posting. Sekarang konsep itu muncul gitu ya. Sebelum kita menyentuh makanannya, kita foto dulu, kita posting di Instagram. Kebutuhan itu muncul saja gitu. Kita mungkin nggak tahu gitu kebutuhan. Mungkin kita bisa analisis itu kebutuhan untuk meningkatkan identitas sosial kita, personal identity kita, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi
coba kita refleksikan gitu. Perubahan perilaku ini sangat masif dan kita tuh merasa mungkin ini tuh biasa, sesuatu yang biasa gitu. Tapi apapun itu, saya percaya di balik itu semua ada makna yang harus kita analisis sebagai psikolog. Dan harusnya makna-makna ini tuh berkembang kemana-mana. Mungkin di politik, mungkin pendidikan, mungkin di market, mungkin di bisnis gitu. Artinya pergeseran itu sudah ada gitu. Nah, ini juga harus kita consider juga. Lalu juga sekarang mungkin ini bukan promosi Bapak Ibu, terus tenang saja gitu ya. Semuanya sudah mulai berubah, market berubah, ekonomi berubah, cara kita membayar berubah, cara kita bertransaksi berubah. Lanskap ekonomi mungkin 10 tahun lagi tidak akan sama seperti sekarang gitu. Munculnya fintech yang memudahkan interaksi kita dengan buyer gitu loh. Ada GoPay, ada Dana, ada OVO dan lain-lain gitu, fintech-fintech Indonesia yang lain. Yang harus juga kita lihat sebagai this is the new behavior gitu. This is the new behavior dan harus kita dekati dengan pendekatan yang memang tidak lazim gitu. Pendekatan yang mungkin pendekatan-pendekatan breakthrough gitu. Nah, inilah yang akan saya coba tawarkan nanti di computational psychology yang tadi saya bilang. Itu adalah term yang saya dan teman-teman saya buat sendiri gitu. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan gitu ya? Kadang-kadang mungkin gitu. Psikologi ini saya melihat sebagai ilmu yang saya pernah dengar ini dari salah satu guru besar namanya Prof. Kuncoro dari UGM. Dia bilang bahwa psikologi itu ilmunya cukup naif gitu. Kalau dia bilang ekstrim mungkin Bapak Ibu sangat naif, tapi saya kutipnya cukup naif. Karena hanya melihat mungkin ke diri sendiri gitu. Nah, padahal di masa depan kita tidak bisa seperti itu menurut saya. Satu, kita harus cepat gitu ya. Kita harus cepat, berpikir cepat gitu ya. Adaptasi cepat, hari ini begini, mungkin besok begini, mungkin zaman dulu itu menjadi konflik, tapi sekarang itu tidak boleh menjadi konflik. Kecepatan menjadi isu. Ya, Presiden Jokowi bilang kecepatan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan kepada status ekonomi sebuah negara gitu. Lalu yang kedua adalah keterbukaan gitu ya. Kalau di dalam konsep psikologi mungkin namanya openness. Lalu yang ketiga yang mungkin juga harus kita consider sebagai psikolog adalah kestabilan emosi. Ini sangat penting gitu. Karena tadi saya capture beberapa satu foto tentang konflik sosial, itu kan soal emosi gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal konflik, ada juga faktor-faktor emosi di dalam situ. Jadi kestabilan emosi itu mungkin menjadi hal atau skill yang memang harus dikuasai generasi-generasi yang akan menyambut masa depan. Nah, yang paling penting buat saya adalah yang ini mungkin sering kita tidak sadari adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kenapa? Karena kita akan menghadapi yang namanya unprecedented challenge. Gitu. Masa depan adalah unprecedented challenge. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ada nuklir, mungkin ada pandemi lagi, mungkin ada market berubah, mungkin uang kertas juga sudah tidak ada, kita nggak pernah tahu. Artinya solusinya apa? Para pelaku manajemen dan ekonom bilang kolaborasi. Itulah juga yang dikatakan oleh Mas Menteri kan, Mas Menteri Nadiem, bahwa ruang-ruang inovasi bagi universitas harus dibuka. Itulah cikal bakal munculnya Permendikbud 5 sampai 8 itu gitu. Jadi harus dibuka, ruang inovasi harus dibuka. Kita nggak bisa menghindar dari itu Bapak Ibu. Itulah yang coba saya tawarkan dan psikologi juga harus menyambut itu gitu. Kita tidak boleh, menurut saya kita tidak boleh lagi berpatokan kepada ya oke lah referensi pemahaman-pemahaman dan metode-metode yang memang sudah ada harus kita jadikan sebuah insight, tapi kita juga harus berfokus kepada metode-metode yang menyambut masa depan. Itu menurut saya gagasan saya dan teman-teman waktu itu. Nah, yang terjadi adalah kita bisa lihat di sini ya, saat saat Bluebird ini mulai kacau, terus CEO-nya diganti gitu ya, sekarang perempuan CEO-nya, yang mereka lakukan adalah kolaborasi. Ya, begitu juga dengan pemerintah sekarang. Ini yang jadi isu sekarang lagi rame nih, mungkin ya prakerja gitu. Terus yang salah satu staf khususnya mundur gitu. Tapi sebenarnya ketika kalau kita nggak lihat dari isu politis gitu, kita ngelihatnya dari isu-isu psikologis. Sebenarnya kan negara juga pengen berkolaborasi gitu. Maksudnya negara adalah ingin berkolaborasi karena memang nggak bisa. Sekarang harus berkolaborasi. Tidak ada yang namanya rival sekarang. Ketika kita udah masuk ke kolaborasi, rival harus kita kompetitor gitu ya. Terminologi-terminologi itu mungkin harus kita geser dulu. Jadi kita berpedoman atau berfokus kepada satu tujuan yang sama atau superordinate goal. Kalau bahasanya Muzafir Sherif itu kan superordinate goal. Gitu ya. Itu juga harus kita consider juga. Itu kolaborasi jadi kunci yang sangat penting. Nah, lalu yang harus kita sadari apa? Sebenarnya saya pernah menulis di sebuah bukunya Himsi, mungkin Bapak Ibu pernah baca gitu ya, mengelola aspirasi sosial digital. Jadi sebenarnya
kerangka berpikir saya dan opini saya masih sama seperti yang saya tulis kemarin-kemarin gitu, tahun 2016, 2017. Kita harus menyadari bahwa internet adalah kekuatan dunia. Kita tidak bisa avoid ini, gitu. Ini adalah perubahan yang memang kita nggak bisa menghindar gitu. Gitu. Lalu yang kedua adalah dulu mungkin orang melihat bahwa big data atau data-data besar gitu ya, data-data dari sosial media, data-data Instagram itu adalah sesuatu yang memang sampah. Itu disebutnya sebagai junk atau sampah digital. Sekarang bukan, ya. Penelitian-penelitian kontemporer sekarang yang melibatkan IT dan psikologi bilang bahwa ketika kita bisa membuat pattern dari data-data besar itu, kita bisa memahami dunia. Kita bisa memahami kelompok-kelompok sosial. Mungkin bukan dunia ya, terlalu ekstrim, tapi kelompok-kelompok sosial gitu. Nah, yang ketiga adalah internet. Saya meyakini dan teman-teman saya, waktu saya kolaborasi penelitian, saya meyakini bahwa internet berisi ragam data psikologis yang sangat penting. Ya, yang artinya adalah psikologi harus berkolaborasi atau bahasa anak mudanya quote and quote collab gitu ya, dengan rumpun lain, khususnya IT. Khususnya IT. Kita tidak bisa jalan sendiri sekarang. Kita harus kolaborasi. Ya, nah, jadi intinya adalah big data adalah opportunity, adalah insight, di balik opportunity ada insight, di balik insight ada perubahan, gitu. Sesuatu yang memang kita harus consider sekarang di berbagai aspek, baik itu pendidikan, sosial, politik, pertahanan keamanan dan lain sebagainya, market, bisnis dan lain sebagainya. Disitulah psikologi menurut saya harus masuk dengan teori-teori kita yang sangat unik, teori-teori kita yang sangat sangat dibilang tadi Prof Kun sangat naif, naif tapi kan kalau naif positif itu kan bagus gitu ya. Sangat naif yang memang bisa memberikan insight untuk memahami dunia ini secara keseluruhan gitu. Nah, itulah yang harus kita sadari sekarang. Nah, apa buktinya gitu? Apa fakta-fakta empiris yang memang sudah bisa dilihat gitu ya? Yang pertama ini ada saya ingin memaparkan satu singkat saja gitu ya, satu penelitian dari teman-teman saya gitu, teman-teman di Fakultas Psikologi UI dan Prophetic Lab gitu ya. Jadi ini adalah Prophetic Lab itu adalah sebuah startup itu usaha rintisan yang memang bergerak di bidang big data analysis gitu. Jadi mereka mencoba ini teman-teman saya semua, Nabel Wenas, Mita, Mas Bagus, Mas Robi gitu ya. Mereka mencoba mengukur gitu happiness dari populasi besar ya. Populasi besar ini diperoleh dari mana? Dari data-data di Twitter ya. Jadi ada orang IT-nya gitu ya di sini yang memang bertugas untuk mengcapture data-data itu gitu ya. Kita tarik, kita analisis dengan pendekatan psikologi namanya text analysis. Nah, mungkin singkat saja apa yang mereka hasilkan sih gitu dari data-data besar yang tadinya mungkin ya kita ngelihat itu sebagai it's just a junk gitu loh. Itu hanya sebuah sampah digital, itu hanya sebuah jejak digital aja yang mungkin memang psikologi ya itu urusannya IT gitu. Tapi yang bisa kita lihat di sini misalnya mereka mereka mencoba menganalisis dari dua perspektif ya, dari perspektif valensi ya. Kita tahu semua perspektif valensi itu adalah emosi dan arousal atau physical apa ya, physical state. Kalau valensi kan psychological state-nya. Jadi ini teorinya James Russell tentang emosi. Kalau mungkin kita masih ingat circumflex model of effect, nah ini teorinya yang mereka apply. Nah, sebenarnya mungkin mereka masih masih dalam tataran yang sangat sederhana dan simpel ya, mungkin Bapak Ibu gitu ya. Mereka men-trace beberapa topik gitu, beberapa topik yang di Indonesia yang punya valensi ini penelitiannya sekitar tahun saya kuliah S2 2013 mungkin ya 2013 2014 gitu. Mereka men-trace beberapa topik yang menarik, mulai dari topik kuliner, mulai dari topik politik, mulai dari topik bencana gitu ya. Mereka trace aja, pokoknya yang paling viral gitu ya mereka trace. Nah, ini contohnya kita kan bisa jadi insight juga nih. Ridwan Kamil, KFC, McD, PDIP, Ahok, Golkar, banjir, macet gitu. Bisa kelihatan kan, masuk akal kan kalau kita lihat bahwa macet itu adalah sebuah fenomena atau sebuah peristiwa yang membuat kita tuh bete, yang membuat kita tuh nggak suka gitu loh, yang membuat kita tuh kesel di Jakarta. So kalau itu Maaf, jadi insight, iya. Mas Indro, 2 menit lagi ya. Oh ya oke, gitu. Nah itu kan menjadi sebuah insight juga buat pemerintah daerah untuk launching the policy. Begitu juga kita bisa lihat KFC di sini, ya ternyata KFC itu sama Ridwan Kamil lebih tinggi KFC gitu dan lain sebagainya. Mungkin nih kalau yang di sebelah macam-macam juga karena waktunya terbatas. Nah, ini penelitian juga yang saya lakukan bersama teman-teman juga gitu ya, teman-teman di Prophetic. Kita menganalisis 100 hari Jokowi dari data Twitter gitu. Nah, yang terjadi adalah kita bisa punya flow-nya, kita bisa punya flow dari data-data Twitter ini bagaimana respon emosional publik
yang diukur melalui Twitter terhadap 100 harinya Jokowi. Ini mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan aja, kalau memang teman-teman ada yang tertarik dengan hasil riset ini, kenapa flow-nya bisa seperti ini, valensi dan arousal-nya. Tapi kita bisa capture banyak hal dari sini. Gitu. Nah, sebenarnya take home message-nya adalah satu, gitu yang saya pengen katakan adalah internet adalah masa depan. Kita tidak bisa avoid itu, dan kita psikologi harus melebur dengan itu. Ya, kita harus mencari terobosan dengan itu. Gitu. Jadi inilah juga yang mungkin menjadi idenya Prof. Sarlito gitu ya, bahwa psikologi sosial mungkin harus berkembang dengan sangat cepat menyesuaikan zaman. Gitu. Internet juga bisa menjadi alternatif gerakan sosial dan politik di Indonesia. Lalu yang paling penting juga adalah kita Indonesia, seluruh generasi gitu. Kita harus prepare ya, kita harus prepare dengan kecepatan, kita harus prepare dengan namanya kolaborasi, kita harus prepare dengan yang namanya cara beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dan mendasar melalui internet. Mungkin itu saja Mbak Fitri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Baik, Selamat terima pagi. kasih.